Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mili Puspitasari dan Rizky Fajar Fadila akan mempresentasikan hasil dari makalah kami tentang sejarah periwayatan dan pembukuan hadis. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Membicarakan hadis pada masa Rasulullah SAW berarti membicarakan hadis pada awal kemunculannya. Uraian ini akan terkait langsung kepada Rasulullah sebagai sumber hadis. Rasulullah SAW membina umat Islam selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu sekaligus turunnya hadis. Keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan pengakuan, serta penetapan Rasulullah. Sehingga apa yang disampaikan oleh para sahabat dari apa yang mereka dengar, lihat, dan saksikan merupakan pedoman. Selain itu, Rasulullah juga menerapkan beberapa metode dalam penyampaian hadis. Yang pertama, para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah. Yang kedua, para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah. Yang ketiga, para sahabat mendengar perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah. Yang keempat, para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah. Larangan menulis hadis pada masa Rasulullah yaitu dikarenakan takutnya akan tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Oleh sebab itu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk berhati-hati. Adapun hadis yang melarang penulisan hadis telah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau menulis hadis dariku. Barang siapa yang menulis dariku selain dari Al-Quran, maka hapuslah." Riwayat hadis riwayat Muslim. Alasan pencatatan hadis pada masa Rasulullah karena khawatir hadis tercampur dengan Al-Quran yang saat itu masih proses penurunan. Oleh karena itu, maka saat Nabi melarang keras kepada sahabat untuk menulis dan mencatat hadis agar tidak tercampur dengan Al-Quranul Karim. Namun, Nabi Muhammad SAW juga memberikan izin kepada sahabat secara khusus untuk menulis hadis. Nah, kesempatan ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Ibnu Umar. Beliau berkata, "Aku pernah menulis segala sesuatu yang kudengar dari Rasulullah. Aku ingin menjaga dan menghafalkannya, tetapi orang Quraisy melarangku melakukannya. Mereka berkata, 'Kamu hendak menulis hadis,' padahal Rasulullah bersabda dalam keadaan marah dan senang. Kemudian aku menahan diri untuk tidak menulis hadis, hingga aku ceritakan kejadian itu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, 'Uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja anni illa haqqun.' Tulislah, maka demi zat yang aku berada dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dariku kecuali kebenaran." Adanya larangan tersebut berakibat banyak hadis yang tidak ditulis, dan seandainya Nabi tidak pernah melarang pun tidak mungkin hadis dapat ditulis. Karena menurut Muhammad Suyuti Ismail, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan berikut. Yang pertama, hadis disampaikan tidaklah selalu di hadapan sahabat yang pandai menulis. Yang kedua, perhatian Nabi dan para sahabat lebih banyak tercurah pada Al-Quran. Yang ketiga, meskipun Nabi mempunyai sekretaris, tetapi hanya diberi tugas menulis wahyu yang turun dari surat-surat Nabi. Sangat sulit seluruh pernyataan, perbuatan, ketetapan, dan hal-hal orang yang masih hidup dapat langsung dicatat oleh orang lain, apalagi dengan alat sederhana. Lalu, adapun tanggapan terhadap larangan pencatatan hadis Rasulullah. Menghadapi hal tersebut, ada beberapa pendapat dengan ini. Di antaranya yaitu, larangan menulis hadis ini terjadi pada periode permulaan, sedangkan izin penulisannya diberikan pada periode akhir kerasulan. Yang kedua, larangan penulisan hadis itu ditujukan bagi orang yang kuat hafalannya,
dan tidak dapat menulis dengan baik, serta dikhawatirkan salah dan bercampur dengan Al-Quran. Izin menulis hadis diberikan kepada orang yang pandai menulis dan tidak dikhawatirkan salah dan bercampur dengan Al-Quran. Larangan itu ditujukan bagi orang yang kurang pandai menulis, dikhawatirkan tulisannya keliru, sementara orang yang pandai menulis tidak dilarang menulis hadis. Larangan hadis dicabut oleh izin menulis hadis karena tidak dikhawatirkan tercampur dengan catatan hadis dan Al-Quran. Hadis pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan hadis, yang harus dipegangi bagi pengaturan seluruh aspek kehidupan umat. Setelah Nabi wafat, kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan para sahabat. Sahabat Nabi yang pertama menerima kepemimpinan itu ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian disusul oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah ini dalam sejarah dikenal dengan sebutan Al-Khulafa Ar-Rasyidin, dan periodenya bisa disebut juga dengan zaman sahabat besar. Periode sahabat disebut dengan as-tasabut wal iqlal min riwayah, yaitu masa pemastian dan menyedikitkan riwayat. Dalam prakteknya, cara sahabat meriwayatkan hadis yaitu ada dua. Yang pertama dengan lafaz asli, yakni menggunakan lafaz yang mereka terima dari Nabi SAW, yang mereka hafal dan benar lafaznya dari Nabi SAW. Yang kedua dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan lafaznya, karena tidak hafal lafaznya asli dari Nabi. Adapun berikut ini sikap Khulafaur Rasyidin tentang periwayatan hadis Nabi. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Data sejarah tentang kegiatan periwayatan hadis di kalangan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin sangat terbatas. Hal ini dapat dimaklumi karena pada masa pemerintahan Abu Bakar tersebut, umat Islam dihadapkan pada berbagai ancaman dan kekacauan yang membahayakan pemerintah dan negara. Berbagai ancaman dan kekacauan itu berhasil diatasi oleh pasukan pemerintah. Pada itu, tidak sedikit sahabat Nabi, khususnya yang hafal Al-Quran, telah gugur di berbagai peperangan. Atas desakan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar segera melakukan penghimpunan Al-Quran. Jadi disimpulkan bahwa periwayatan hadis pada masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar dapat dikatakan belum merupakan kegiatan yang menonjol di kalangan umat Islam. Walaupun demikian, dapat dikemukakan bahwa setiap sikap umat Islam dalam periwayatan hadis tampak tidak jauh berbeda dengan sikap Sayyidina Abu Bakar, yakni sangat hati-hati. Sikap hati-hati ini antara lain terlihat pada pemeriksaan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, yaitu pada masa kepemimpinan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dikenal sangat hati-hati dalam periwayatan hadis. Hal ini terlihat misalnya ketika Sayyidina Umar mendengar hadis yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Hal ini diperkuat oleh bukti-bukti berikut ini. Sayyidina Umar pada suatu ketika pernah menyuruh umat Islam untuk mempelajari hadis Nabi dari para ahlinya, karena mereka lebih mengetahui tentang kandungan Al-Quran. Sayyidina Umar sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan hadis Nabi yang berasal dari riwayat Umar sekitar 300 hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani telah menyebutkan nama-nama sahabat dan tabi'in terkenal yang telah meriwayatkan hadis Nabi dari Sayyidina Umar. Ternyata jumlahnya cukup banyak. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa periwayatan hadis pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab telah banyak dilakukan oleh umat Islam bila dibandingkan dengan zaman Sayyidina Abu Bakar. Hal ini dibuktikan hanya disebabkan karena umat Islam telah lebih banyak menghajatkan kepada periwayatan hadis semata, melainkan juga karena untuk mempelajari hadis Nabi. Pada itu, para periwayat hadis masih agak terkekang dalam melakukan periwayatan hadis, karena Sayyidina Umar
telah melakukan pemeriksaan hadis yang cukup ketat pada periwayat hadis. Sayyidina Umar melakukan yang demikian bukan hanya bertujuan agar konsentrasi umat Islam tidak berpaling dari Al-Quran, melainkan juga agar umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Kebijakan Sayyidina Umar yang demikian telah menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan hadis. Yaitu pada masa kepemimpinan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Secara umum, kebijakan Sayyidina Utsman tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditempuh oleh kedua khalifah pendahulunya. Hanya saja, Sayyidina Utsman tidaklah setegas langkah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman secara pribadi memang tidak banyak meriwayatkan hadis. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis Nabi yang berasal dari riwayat Sayyidina Utsman sekitar 40 hadis saja. Itu pun banyak matan hadis yang terulang karena perbedaan sanad. Matan hadis yang banyak terulang itu adalah hadis tentang berwudu. Dengan demikian, jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman tidak sebanyak jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis tidak lebih banyak dibandingkan bila dengan kegiatan periwayatan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman melalui khutbahnya telah menyampaikan kepada umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Akan tetapi, seruan itu tidak begitu besar pengaruhnya terhadap para perawi, tentunya yang bersikap longgar. Dalam periwayatan hadis, hal tersebut terjadi karena selain pribadi Sayyidina Utsman tidak sekeras pribadi Sayyidina Umar, juga karena wilayah Islam telah semakin luas. Luasnya wilayah Islam mengakibatkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat, yaitu pada masa kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda dengan sikap para khalifah pendahulunya dalam meriwayatkan hadis. Secara umum, Sayyidina Ali barulah bersedia menerima riwayat hadis dari setelah periwayat hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanyalah terhadap yang benar-benar telah dipercayainya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa fungsi sumpah dalam periwayatan hadis bagi Sayyidina Ali tidaklah sebagai syarat mutlak keabsahan periwayatan hadis. Sumpah dianggap tidak perlu apabila orang yang menyampaikan riwayat hadis telah benar-benar tidak mungkin keliru. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkannya selain dalam bentuk lisan, juga dalam bentuk tulisan. Hadis yang berupa catatan, isinya berkisar tentang hukuman denda, pembahasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, dan larangan melakukan hukum qisas terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir. Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan hadis melalui riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebanyak lebih dari 780 hadis. Sebagian matan dari hadis tersebut berulang-ulang karena perbedaan sanadnya. Dengan demikian, dalam Musnad Ahmad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib merupakan periwayat hadis yang terbanyak bila dibandingkan dengan ketiga khalifah pendahulunya. Dilihat dari kebijakan pemerintah, kehati-hatian dalam kegiatan periwayatan hadis pada zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama dengan zaman sebelumnya. Akan tetapi, situasi umat Islam pada zaman Sayyidina Ali telah berbeda dengan situasi pada zaman sebelumnya. Pada zaman Sayyidina Ali, pertentangan politik di kalangan umat Islam telah makin menajam. Peperangan antara kelompok pendukung Ali dengan pendukung Muawiyah telah terjadi. Hal ini membawa dampak negatif dalam bidang kegiatan periwayatan hadis. Kepentingan politik telah mendorong terjadinya pemalsuan hadis. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan para khulafaur rasyidin tentang periwayatan hadis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seluruh khalifah sependapat tentang pentingnya sikap hati-hati dalam periwayatan hadis. Yang kedua, larangan memperbanyak hadis, terutama yang ditekankan oleh Khalifah Sayyidina Umar. Tujuan pokoknya ialah agar periwayat bersifat hati-hati dalam meriwayatkan hadis dan bersikap selektif agar masyarakat tidak dipalingkan perhatiannya dengan Al-Quran.
Penghadiran saksi atau mengucapkan salam bagi periwayat hadis merupakan salah satu cara untuk meneliti riwayat hadis. Periwayat yang dinilai memiliki kredibilitas yang tinggi tidak dibebani kewajiban mengajukan saksi atau sumpah. Yang keempat, masing-masing khalifah telah meriwayatkan hadis. Riwayat hadis yang disampaikan oleh ketiga khalifah yang pertama seluruhnya dalam bentuk lisan. Hanya Sayyidina Ali yang meriwayatkan hadis secara tulisan di samping secara lisan. Selanjutnya, hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in besar. 1. Hadis pada masa sahabat kecil. Sesudah Utsman bin Affan dana Ali, timbullah usaha yang lebih serius untuk mencari dan menghafal hadis, serta menyebarkannya ke dalam masyarakat luas dengan mengadakan perwatan untuk mencari hadis. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in juga cukup berhati-hati dan meriwayatkan hadis. Hanya saja beban mereka tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan yang dihadapi para sahabat. Pada masa ini, Al-Quran telah dikumpulkan dalam mushaf sehingga tidak lagi mengkhawatirkan mereka. Dengan masuknya hadis pada fase ini, mulailah dia disebarkan dan mulailah perhatikan diberikan terhadapnya dengan sempurna. Memang mulailah diberikan perhatian yang sempurna kepada para sahabat oleh para tabi'in. Para tabi'in berusaha menjumpai para sahabat ke tempat-tempat yang jauh dan memindahkan hafalan mereka sebelum mereka berpulang ke rahmatullah atau Rafiqul A'la. Kunjungan seorang sahabat ke sebuah kota sungguh menarik perhatian para tabi'in. Ketika mereka mengetahui kedatangan seorang sahabat, mereka akan tertimbun di sekitarnya untuk menerima hadis yang ada pada sahabibi itu. Dalam fase ini terkenalah beberapa orang dengan julukan bendaharawan hadis, yakni orang-orang yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Mereka memperoleh riwayat itu karena 1. Yang paling awal masuk Islam, yang kedua terus-menerus mendampingi Nabi Muhammad SAW, yang ketiga menerima riwayat dari setengah sahabat selain mendengarnya dari Nabi dan umurnya pun panjang. Keempat, lama menyertai Nabi dan mengetahui keadaan-keadaan Nabi. Kelima, berusaha mencetaknya. Beberapa kota tercatat dalam pembinaan periwayatan hadis. Yang pertama itu Madinah Al-Munawwarah, kedua Makkah Al-Mukarramah, ketiga Kufah, 4 Basrah, 5 Mesir, 6 Syam, 7 Andalus, 8 Yaman, Yaman. Tabi'in meriwayatkan hadis tersebut dari para sahabat tersebut antara lain Salim ibnu Abdillah Al-Maharabi, Abu Idris Al-Khulani, Abu Sulaiman Al-Darani, dan lain-lain. Dan masih ada beberapa kota pusat penyiaran hadis yang tidak sempat disebut seluruhnya di sini. Dari sejauh sahabat pembina hadis pada kota-kota tersebut, ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis cukup banyak, antara lain pertama, Abu Hurairah. Beliau seorang yang banyak sekali menghafal hadis dari Nabi dan bersungguh-sungguh berusaha mengembangkan di kalangan umat Islam. Sesudah Umar radhiyallahu anhu wafat, karena itu Abu Hurairah menjadi perawi sahabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua, Aisyah istri Rasulullah. Ketiga, Anas bin Malik. 4, Abdullah bin Abbas, Abdul bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'ad Al-Khudri, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Amir Ibnu As,
bersungguh-sungguh dalam menanyakan hadis kepada sahabat, lalu mengembangkan dikala pemalsuan hadis mulai tumbuh. Mulailah Ibnu Abbas menyelidiki riwayatnya. Pada masa itu juga ada juga para sahabat yang menyedikitkan riwayat, yaitu Az-Zubair, Zaid ibnu Arqam, Imran bin Husain. Az-Zubair menyedikitkan riwayat karena takut terjerumus ke dalam kedustaan, sebagaimana diterangkan Al-Bukhari dalam kitab Al-Ilmi. Zaid bin Arqam tidak berani lagi meriwayatkan hadis sesudah usianya mulai tua. Yang kedua, hadis pada masa tabi'in. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hanya saja pada masa ini tidak terlalu berat seperti pada masa sahabat. Pada masa ini Al-Quran sudah terkumpul dalam satu mushaf dan sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Selain itu, pada akhir masa al-khulafa, pada masa Khulafa Rasyidin, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah sehingga mempermudah tabi'in untuk mempelajari hadis. Para sahabat yang pindah ke daerah lain membawa perbendaharaan hadis sehingga hadis tersebar ke banyak daerah. Kemudian muncul sentra-sentra Hurairah. Yang pertama, Madinah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Aisyah dan Abu Hurairah. Kedua, Mekkah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas. Ketiga, Kufah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud. Keempat, Basrah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Utbah ibnu Gahzam. Sam dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Mu'an bin Jabal. Mesir dengan tokoh dari kalangan sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Pada masa ini muncul kekeliruan dalam periwayatan hadis dan juga muncul hadis palsu. Faktor terjadinya kekeliruan pada masa setelah sahabat itu antara lain: 1. Periwayat hadis adalah manusia, maka tidak akan lepas dari kekeliruan. Kedua, terbatasnya penulisan dari kondisi hadis. Yang ketiga, terjadinya periwayatan secara makna dilakukan oleh sahabat.